Oke, halo guys, welcome to Atakir Talks. Jadi perkenalkan sebelumnya, nama aku Mira Alfaira dan di sebelah aku ada Husna Badia, dipanggil siapa? Debbie. Iya, Gaby. Nah, Jadi di sini kami sebagai host dari podcast Atakir Talks with Infocom. oke, jadi sebelumnya aku perkenalkan dulu apa sih Atakir Talks itu. Nah, itu adalah salah satu program kerja dari BEM di Style Aljami. Nah, jadi buat kalian mahasiswa atau mahasiswi Style Aljami yang mau mengekspresikan atau mau berbagi pengalamannya di sini boleh banget langsung aja DM di IG kita. Ya, yang mau jadi bintang tamu boleh banget. Oke, terus kita masuk ke tema nih. Tema kita hari ini apa, Gap? Sudahkah berorganisasi dengan baik? Oke, dan kita kedatangan bintang tamu. Nah, ada yang kenal sebelumnya sama kakak-kakak dua ini? Siapa namanya Kak dari sini? Perkenalkan, nama ulun Ahmad Rizky Khairullah. Oke. Biasanya dipanggil apa? Dipanggil Rizky. Bisa dengan Iqbal. Oh, Iqbal siapa? Iqbal Ramadan. Kalau kakaknya namanya siapa Kak? Hasan Sairaji. Nyaringnya sedikit Kak. Hasan Sairaji. Oke, sebelumnya Kak Iki di BEM menjabat sebagai apa? Menjabat sebagai ketua BEM. Oke, ketua BEM. Kayaknya kita seru nih tanya-tanya ke ketua BEM dulu. Ya Allah, Husna Iya. atau Gaby? Husna kah Gaby nah? Debbie aja. Gaby, ya Allah Gaby. Iya. Oke, siapkah sudah ditanyai? Siap. Siap lah. Siap. Oke, silakan Gaby. Pertanyaan yang pertama buat Kak Iki. Kan Tian sebagai ketua BEM. Jadi apa sih visi dan misi Tian jadi ketua BEM? Yang pertama, visi misi ulun yang paling hendak ulun tekankan itu adalah penghidupan di BEM tersebut. Melihat perkembangan BEM, kayaknya kita perlu perkembangan yang lebih lagi. Jadi visi misi yang pertama itu menghidupkan nama BEM, terus yang kedua memberikan pengaruh baik kepada kampus maupun mahasiswanya. Mahasiswinya juga. Mahasiswanya juga. Iya. Oke. Selain itu mungkin ada lagi? Selain itu lebih mengaktifkan kegiatan-kegiatan. Dari itu semua, bagaimana Tian merencanakannya untuk mewujudkan semua itu? Sebenarnya program kerja ini tidak bisa dilaksanakan dengan satu orang. Benar. Nah, Betul. jadi untuk perencanaan pertama itu adalah bagaimana memberi kekompakan di dalam organisasi tersebut dalam menjalankan suatu program. Jadi di dalam organisasi itu sudah ada solidaritas, sudah ada pertemanan yang baik, ruang lingkup yang baik, terus sama suasana yang baik. Jadi program kerja itu kemungkinan besar terjalan dengan nyaman. Oh, gitu. Mungkin ada pertanyaan dari kami Kak? Jangan Kamira dong, panggilnya Mira aja. Tadi kan visi misinya ingin menghidupkan. Betul. Kenapa jadi ingin menghidupkan? Apa yang Kak Iki lihat jadi kayak inisiatif kayak gitu? Nah, apa jadi menghidupkan gitu? Nah, maksudnya itu kayak kenapa harus menghidupkan? Karena menurut gue ini setiap orang itu perlu namanya perkembangan. Nah, jadi bukan berarti BEM terdahulu ataupun yang sebelumnya itu kada hidup, tapi lebih ditingkatkan lagi. Jadi ada pepatah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Oke. Ya. Bisa diterima, Gaby? Oke. Pertanyaan kedua, Gaby. Next. Bagaimana Tian melihat peran BEM dalam meningkatkan kesejahteraan dalam mahasiswa? Menurut pribadi sangat berdampak besar pada kehidupan di kampus. Jadi BEM ini bukan sekadar organisasi aja, tapi bisa memberikan pengaruh yang baik dan bisa menjadi sumber jalan kehidupan di kampus. Benar. Oke. Jadi berpengaruh benar lah gak sama mahasiswa. Karena mungkin menarik kayak energi mahasiswa, mungkin kayak mengasah kemampuan mahasiswa juga ya lo, kayak bakat yang terpendam gitu ya lo, punya oleh mahasiswa masing-masing supaya kayak kada terpendam kayak gitu. Iya. Oke. Next, pertanyaan ketiga, Gaby. Pertanyaannya, apa tantangan terbesar Tian dalam menghadapi BEM saat ini dan apa rencana untuk Kedepannya. Untuk tantangannya ya pasti ada, dan Salah satunya yang paling berat mungkin. yang paling berat mungkin itu di masalah komunikasi.
Nah, jadi kayaknya setiap organisasi kayaknya miskom gitu lah betul. antara anggota kayak gitu lah. Dan kadang-kadang ada yang memberikan pendapat itu dengan komunikasi yang mungkin kurang baik, dan kadang-kadang sesuatu yang baik itu belum tentu kalau diterima. Cuman karena komunikasi yang ada baik gitu. Jadi mungkin itu tantangan. Jadi lebih bisa mengkondisikan bagaimana menyampaikan suatu aspirasi itu dengan baik dan bisa diterima dengan baik oleh si pendengar. Jadi kayak istilahnya tuh ya kerancakan lo di apa namanya tuh organisasi lain tuh pasti kebanyakan miskom kayak gitu ya lo. Ya mungkin sedikit menambahi juga karena kalau misalnya kita solid kayaknya ada masalah miskom itu kayak itu. Nah kalau kadang lo ada yang di organisasi itu kayak ada saling mengenal, jadinya kalau miskom tuh bisa bersangkalan gitu ya lo. Amun kita ini bersangkalan lah. Nah, kita baik-baik aja. Kalau kita baik-baik aja, kita ada hubungan apa? Kita baik-baik aja. Iya. Oke, lanjut pertanyaan keempat, Gap. Bagaimana Pian mempromosikan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan BEM? Yang pertama itu dengan banyak terjun ke lapangan. Jadi salah satunya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang memberi perhatian kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk menilai bahwasanya BEM itu ada kegiatan yang menarik. Kayak podcast ini ya lo. Betul. Nah, jadi gasan Buntian mahasiswa atau mahasiswi STL Aljami yang hendak jadi tamu kami boleh langsung DM aja lah. Pokoknya pada aja kau ada podcast ada mengisahkan tentang ini boleh pokoknya langsung DM aja langsung guys. DM aja pokoknya. Nah, habis itu Kaiki, tadi kan bagaimana Anda mempromosikan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan BEM dan meningkatkan kesadaran akan isu-isu kampus. Nah, meningkatkan kesadaran akan isu-isu kampus tuh kayak apa misalnya? Kayak misalnya ada berita hoax kayak yang hacker semalam tuh adalah isu-isunya. Nah, itu kayak apa? Sebenarnya segala sesuatu tuh dibicarakan. Ya. Nah, jadi apapun isu-isunya mengenai itu benar atau ada, yang penting dibicarakan dulu. Karena kalau menurut pribadi kalau segala sesuatu itu dianggap didiamakan tuh pasti selesai. Iya. Padahal dengan didiamakan tuh menimbulkan kebingungan yang lain. Dan salah paham biasanya. Ya betul. Lalu kemungkinan besar ada setiap orang tuh memiliki asumsi masing-masing. Nah lalu mengenai isu-isu tersebut ada yang berpendapat itu benar, ada yang berpendapat itu salah. Nah jadi mengenai BEM itu harus bisa meluruskan atau memberi keterangan terhadap isu-isu tersebut, makanya dibicarakan. Harus komunikasi setiap ada masalah atau apapun itu. Jangan kayak sepihak aja menyelesaikan sendiri ya lo, tiba-tiba kena blunder kan hanya kayak ketua BEM-nya aja tanggung jawab. Nah, kira-kira nih jadi ketua BEM tuh besar lah resikonya. Menjadi ketua BEM itu jelas besar karena paling besar tanggung jawabnya. Karena di dalam organisasi kita ada beberapa orang dan setiap orang itu adalah tanggung jawab dari ketua BEM, apapun yang ia lakukan. Pasti ketua BEM yang kena ya lo. Nah, jadi kayak makanya kita harus menyayangi ketua BEM kita guys. Ya lo. Nah, tapi kalau ini mau kita tampar aja nggak apa-apa lah. Oke, masuk ke pertanyaan kelima, Gabi. Baik, ini pertanyaan terakhir kakak. Apa rencana jangka panjang Pian di BEM? Terus juga mau mewajibkan hal positif apa dari BEM untuk kampus? Untuk jangka panjangnya mungkin masih dalam proses, tapi pastinya ada yang diberikan dalam jangka panjang. Itu yang pertama mengenai suasana BEM. Kayaknya suasana BEM ini harus ditingkatkan lagi seperti ini gitu. Jangan sampai suasana BEM itu dirubah dengan mungkin pendapat yang ambisius atau apa, karena kita di sini perkumpulan dari banyak orang, jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan orang tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin banyak kegiatan-kegiatan, salah satunya mungkin dari bagian PSDM, dari Infokom termasuk podcast yang tersebut. Itu dari itu. Bangga disebut nah. Oke, sekarang aku mau tanya di luar tema nih. Karena papa lo di luar tema, betul lo? Enggak apa-apa. Oke.
lebih masuk ke personal Kak Iki sih. Sebenarnya Kak Iki pribadi tipe orang yang kayak apa? Bukan maksudnya kayak jangan sebagai ketua BEM, sebagai Kak Iki gitu. Tipe orang yang kayak apa? Kalau pribadi lah, kalau menilai dari ulun diri seorang, sebenarnya ulun ini orangnya yang pertama itu kadang mau ribet, dan ada ketujuh hal-hal yang berbau negatif itu ditunda-tunda. Karena ulun ada pernah dengar bahwasanya makanan yang enak pun kalau diganakan di luar, yang mungkin bisa memicu bau atau apa itu bisa menjadi membuat makanan itu menjadi basi, walaupun padahal makanan itu sebenarnya makanan yang paling enak. Iya, benar. Nah, itu kan pribadi Kaiki. Nah, pribadi Kaiki karena sekarang jadi ketua BEM, kan kalau jadi ketua BEM tuh otomatis harus bisa menyesuaikan kayak mengajak anggota, sedangkan Kaiki ini mungkin dia tipe orang yang cuek dan bodo amat. Nah, kira-kira itu tuh perubahan yang sangat susah lah gasan Kaiki karena jadi ketua BEM gitu nah. Itu tantangan yang paling besar untuk pribadi. Karena ya sebelumnya mengenai kesalahan orang atau apa, mengenai berita-berita di kampus sih ya bodo amat dan menilai bahwasanya ada aja orang yang mengurusi itu tuh. Nah, dan sekarang ulun dipilih menjadi orang yang mengurusi hal-hal kayak tersebut itu. Jadi mungkin lumayan drastis lah. Tapi semaksimal mungkin bisa mengusahakan. Oke. Gaby, ada yang mau ditanyakan tentang personal Kaiki? Alasan Tian mau masuk ke BEM kenapa dan memilih untuk mencalonkan diri sebagai ketua BEM? Nah, itu pasti ada Karena, ceritanya di balik semua itu. Iya, betul. Ya, ceritakan. Yang pertama, kenapa jadi ingin bergabung dalam organisasi BEM tersebut? Yang pertama itu KPO hendak memberikan apa yang sebenarnya ulun isi. Nah, jadi hebat itu bukan dari apa yang kita punya, tapi dari apa yang kita beri. Nah, jadi saling berbagi ya. Yes, betul. Jadi niat pertama itu hendak berbagi apa yang ulun punya. Karena kebermanfaatan itu bisa dirasakan oleh orang lain, bukan bisa diri seorang aja. Yang paling kayaknya. Oke. Nah, menurut Kak Iki, sifat anggota Pian kan kayak beda-beda, mungkin dari ulun, habis itu Gaby kan kayak beda-beda. Nah, menurut Pian, Pian tuh kayak cara menyikapinya kayak apa? Misalnya kan terutama gasan binian loh, biasanya kan binian ini mudian gitu lah, ada yang mut-mutan gitu nah. Cara Pian menyikapinya kayak apa? Atau kayak nggak tampar kayak itu atau kayak sebenarnya kalau yang karakter orang tua kan beda-beda nih. Jadi sebelum kita menyikapinya kita harus mengenal betul. Nah, jadi kalau kita sudah mengenal, kita kan mungkin lagi salah paham. Nah, maka tugas pertama bagi ulun pas jadi ketua BEM itu adalah mengenal karakter masing-masing. Jadi ada orang yang tipikal pendiam, ada tipikal orang yang banyak pander. Nah, jadi untuk segala macam karakter tersebut, yang pertama itu memahami karakternya. Nah, untuk cara menyikapinya dengan cara dirangkul, bukan kayak dihakimi dengan satu pihak. Bisa jadi apa yang terkendala dari karakter seorang tersebut tuh pasti ada pemicunya. Nah, jadi kita harus tahu apa pemicu. Jadi kenapa nih tiba-tiba Sarik? Jadi kita harus tahu seluk-beluknya. Dan yang kembali tadi dibicarakan. Tapi kan ada tipe orang lah misalnya kayak ya tuh dasar kayak itu dan gara kalau merubah dirinya kayak itu nah walaupun dia masuk organisasi. Jadi kayak ya tuh dikit-dikit karena meraju, dikit-dikit meraju. Nah, itu tuh Pian tuh kayak uyuh kah, mau kah kayak itu nah atau kayak apa kayak itu? Kalau yang mau ya karena mungkin lepas gitu. Tapi sedikit banyaknya menghadapi orang-orang kayak itu tuh kita dengan menyadarkan bahwasanya organisasi ini bukan jasaninya aja. Nah, harus menyadarkan berarti lah. Jadi kalau kita berada di organisasi, kita mengikuti kayak apa organisasi, bukan organisasi yang mengumpati kemauan kita. Apalagi kan organisasi kan kumpulan orang banyak. Nah, berarti kan secara garis besar kita yang mengumpati organisasi karena organisasi cuma satu. Nah, jadi kita harus mengikuti keadaan yang kita jalani. Jadi ya bentuk profesional kita di organisasi tersebut dinilai di situ. Benar-benar. Jadi kayak kita harus menyamakan, menyesuaikan. Nah, kita kan opang.
Ita yang mengumpati inya Iya. itu Hela. Nah, jatuhnya tuh kayak babunya kada sih. Karena kan setiap organisasi beda-beda. nah, beda-beda sifat, ya loh, beda Kada orang. mungkin kan organisasi mengikuti pribadi seseorang. Nah, itu sangat tidak memungkinkan. Nah, sekarang lu hendak tanya, Pian tuh semester berapa Gerang? Untuk saat ini lu sudah menjadi semester 5. Semester 5. Oke, berarti kalau sebelum jadi ketua BEM nih, kan pernahkah jadi anggota BEM kayak itu atau mungkin organisasi di luar kampus? Untuk sebelumnya pernah mengikuti BEM di kampus tersebut dan organisasi di luar mungkin kada banyak, cuman ya organisasi di pondok, terus lanjut menjadi atasan dari organisasi tersebut di pondok tersebut. Itu aja, kada banyak organisasinya. Tapi yang penting kita kok ambil pelajaran di situ tuh. Dengar-dengar Pian nih bisi pacar aja, iyalah. Itu Ah, hoax ada. Itu pertanyaan yang ditakuni banyak orang. Ketua Sangat BEM tuh bisi pacar tersebar, aja. ya. Nah, sebenarnya gak benar aja. Emang ganteng kan? yang paling kadang-kadang dia kan yang gagal tuh memang pasti gitu. Tapi Jangan diri ya. tapi kalau untuk masalah ada someone gitu tadi tuh kayaknya ada sih. Oh, belum Oh, ada. kayaknya yakinakan dulu. Ragu Kalau maba-maba dia di Ah, atau ada. kating-kating gitu nah minat aku nak kawin non sidin benar Pak. Untuk saat ini kededa karena lu hendak fokus dengan tujuan tadi itu. misalkan nih Gaby hendak kompian kayak Pak. Belum tolak dengan penuh. Itu bukan kita ngomong secara mentah-mentahan. Dan sangat harga diri lagi ndak aja anjir. Kan itu tadi kembali ke tujuan anak memberikan kesan terbaik di BEM tersebut. Jadi untuk kalau nyakena ke depannya ya pasti ada. Cuma Berarti- untuk saat ini kayaknya fokus ke satu aja gini. Iya, pas ke depannya tuh Gaby gitu enak kayak Pak. Tolak mentah. Secara mentah-mentahan. Lakukan mentah. Kenapa kayak itu? Kan Kurang apa aku nih? kan orang ada pilihan. Jadi ya setiap orang berhak dengan pilihan tersebut. Berarti online pilihan kah? Kayaknya belum. Oh, belum. Bukan Oh, pilihan belum. cuma Kalau salah lu- satunya. Kan masih ada beberapa lagi di Ikan dalam enak yang ya, baik. jadikan pilihan, jadikan tujuan. Jadi mundur secara perlahan-lahan. Langsung kayak ke sayap gitu. Nah, habis itu ulun betakun Long Pian. Sebelum Pian jadi ketua BEM tuh ada pertimbangan lah. Kayak maksudnya kan ada juga orang yang dasar bujur-bujur kayak aku tahun ini harus menjabat jadi ketua BEM berniat. Amun Pian ini kayak tipe orang yang kayak itu atau harus kayak ada pertimbangan menjabat kira Ada plan atau kededak gitu. Kalau sebelum memutuskan untuk menjalankan jadi ketua BEM memang ada, tapi kadang mesti harus jadi ketua BEM. Cuman planning gasan di BEM itu ada, tapi ada terprioritaskan aku harus jadi ketua BEM untuk melaksanakan apa yang kau hendaki itu. Nah, jadi andai kata semampu ada terpilih ya tetap memberikan apa yang belum punya dari itu. Tapi misal Pian kira terpilih, Pian tetaplah masuk ke BEM gitu lah. Atau tetap di BEM Tetap berarti. masuk. Walaupun dengan beda ketua kayak gitu lah. Oke. Misal kami jadi ketua BEM-nya. Kenapa Pak? Betul. Jadi lebih ringan lagi. Bebannya. Karena kalau dilihat-lihat tuh kami paling aktif kayak itu nah di BEM nih. Nah, Lebih cocok. kan ada istilah ada yang di atas panggung, ada yang di belakang layar. Iya. Jadi yang di belakang layar Pian lah. Kami di atas Sebenarnya panggung. sama aja Bang, cuman kayaknya lebih berat di belakang layar. Berarti kami ini di belakang layar lah. Makanya aktif. Berarti kan di atas panggung. Setiap orang tuh punya apa ya? Apa? Punya Letaknya masing-masing. Privilege masing-masing gitu lah. Jadi setiap orang tuh pasti ada sisi positifnya dan Iya, ada sisi negatifnya. Benar-benar. Cuman kayaknya berbeda-beda aja. Iya. Cuman kan kita di BEM ini alhamdulillah sudah saling melindungi sisi negatif teman-teman kita kayak gitu nah. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke Hasan Sairaji. Oke, Hasan Sairaji sebelumnya perkenalkan dari anggota mana?
Oke, perkenalkan nama saya Hasan Sairaji. sudah tadi perkenalan. Sudah. Iya. Sudah, nama aku. Aku kak ulun nih siapa? Biasanya dipanggil apa sih? Aji. Iya. Ya guys, Ajudan, bukan. kalian panggil aja. Aji lah, ingat ini semuanya semester 3 reguler lokal app Aji toh kita tagur. Ajisan. Aji. Aji nomor Makanya dong. Oke, sebelumnya Hasan kan di BEM juga nih. Hasan di BEM itu jadi anggota apa? Jadi anggota PSDM. PSDM, anggota aja. Karena nak jadi aku ketua kah? Enggak sih, soalnya kan sudah ada ketuanya. Oh kan loh, hendak menurunkan ketuanya Boleh kan. silakan ketuanya. Selagi masih ada ketuanya, kita kan nggak mau mengeserkan. Oh, oke. Iya kan? Tapi ngomong-ngomong ketua, rasanya semalam Hasan jadi ketua pelaksana PBKMB loh. Iya. Oke. Apa tuh pengalaman pertama yang didapat? Sedih kah, senang kah, atau kayak sakit hati kah? Kayak itu nah, pengalaman pertama yang didapat waktu jadi ketua pelaksana ditunjuk kayak itu nah. Itu tuh kayak PBKMB ya. Soalnya kan baru pertama kali loh kayak melaksanakan acara kayak Benar. ini. Soalnya kan lagi di pondok, Tidak pernah ya lo. tidak pernah cuma jadi anggota-anggota aja. Mungkin Kalau paling- pelaksananya ya ada. Ada. Dan juga kan di pondok pun karena budgetnya ada, jadi kan kita ada perlu lagi kayak Mencari, memikirkan ke iya. sesuatu ke lain. Nah, sedangkan yang ada ini kan kita harus mengadakan proposal dulu. Kita Kayak- mandiri. Iya, kita harus kayak mandiri untuk sekarang. Nah, untuk sekarang untuk diri pribadi kita sekarang kita harus mandiri. Iya juga, sih, gitu. bujur. Nah, Bujur. jadi kayak kan kita minusnya cuma di anggaran aja. Berarti tantangan terberatnya di anggaran. Iya. Kayak minus. Karena, bukan minus sih, kayak harus mencari. Oh, kata benda bedumplak kan lo kayak bendahara Pelaksana, pelaksananya. Sen siapa nih kurang nih? Pikir lagi. ketua pelaksana mikirlah. Ya kan emang itu yang tugas ketua pelaksana kan. Iya. Bukan hanya sekadar suruh udah beres gitu. Nah, Tapi juga tanpa memikirkan anggota nih siapa kan mbak apa tuh namanya, kayak memikirkan Job desk Anggota tuh- anggota masing-masing. sulit kadanya kayak itu. Nah jadi kan kita tuh Nyaman keadaannya kayak gitu lah. jadi kita harus merasakan juga kayak itu. Nah sesama organisasi kan harus sama-sama sakit, sama-sama nyaman. Apalagi berbagi. bujur. Apalagi kan istilahnya PBKMB ini acara formal, lain ke agamis. Mungkin kalau agamis adalah bantuan dana ya lo. Iya, iya. Ya mungkin kemarin tuh ada, cuman kan lebih banyak kita loh yang memikirkan kayak gitu nah. Nah, Emang beberapa kali rapat ya kan ya, ada sempat kayak cekcok lah berapa pernah kali sih gitu. kayak berpikir dalam pikiran itu Waktu jadi ketua pelaksana kah? ah ketua sana kayak cancel aja deh sudah gitu. Nah Kayak harus aja gini nggak Anjing, jadi Jakarta. apa sih gitu nah PPKM itu ya Ya, kayak aja juga kayak itu kan kayak apa sih mau mikirkan. Tapi di sisi lain tuh juga kayak kan kapan lagi san kayak itu. Nah ini kesempatan saya macam segala macam. Iya, Jadi bujur. susah senang itu ada, sedihnya itu ada juga sih. Sempat dengar-dengar sempat nangis ya? Oh, iya. Oh. Itu tuh dalam fase-fase apa ya kayak Lagi down lagi ya. capek banget gitu. Nah kayak seolah-olah kayak apa ya, Kecampur aduk semua. campur aduk masalah di rumah, masalah di BEM. wilayah, ke BEM juga kan kayak tertekan pada saat itu tuh kayak Jadi langsung mengeluarkan anak-anaknya. Iya. Guys, videonya di sini. Ah. Pring. enggak ada. Terus deh, Wak. Ada nggak? Ah, Oke, sebenarnya nih kan Ikam tuh jadi ketua pelaksana. Nah, tujuan dari PBKMB ini apa gerak? Gitu nah. kan PBKMB kan persingkatannya dari perkenalan BEM kepada mahasiswa baru. Nah, untuk saat ini yang kita lihat sebelum-sebelumnya, terutama kan angkatan kita ya, Iya, angkatan kayak kita 2024. semester 3 kan, Iya. kayak mana sih anggota BEM gitu nah, ini siapa, ini siapa, terlihat gitu. nah ya kayak kurang Kenal. bertimbul kayak itu nah. Iki tahun semalam jadi BEM. Nah, tahu kami kan. Nah guys, makanya tadi aku menakuni Jarku Pian sebelumnya pernah BEM kah? Jar, kan gak ada melihat Nah, si Bintu ya itu. ternyata anggota BEM. Karena kadang kurang Kayak aktif kan. Sipa Bukan juga kurang aktif Mak. sih, lebih tepatnya kayak Ada acara yang iya, paling maulit kondisi aja ya lo. Ya, tapi Cuman- kenapa itu good, bagus. Iya sih kan kayak keren. kayak Bang Demis ya istilahnya. Iya. Demis tahun-tahun kemarin kan Aku kan ada. tahu tuh siapa-siapa aja Demis tahun kemarin di BEM. Yang aku tahu paling Kawi, Kapaki. Ya Iya. itu tadi tuh Heeh. memperkenalkan segan mahasiswa baru tuh mah. Iya.
sebenarnya sih bukan untuk mahasiswa baru aja, seluruh mahasiswa-mahasiswi Iya, yang benar. segala tahu bahwasanya oh ini nih anggota BEM gitu. Makanya kayak seolah-olah adanya kegiatan kita kayak ini kayak PPKMB kayak yang lain-lainnya juga orang lain kenal jual kita kayak gitu. Soalnya kan kenapa kayak kemarin bahasa Indonesia bisa banyak nih. Nah, bebas saja. Kita nih santai aja sambil ngobrol-ngobrol asik. Jangan terlalu tegang dan formal. Kayak semalam tuh kan ada ngundang acara live streaming itu dari bubuhannya adalah namanya gitu kan. Jadi pas lagi Itu acara apa? acara Maulid Tahun semalam kah? tahun ini Oh, tahun ini. yang minggu semalam. Oh ya. Jadi kan pas Maulid pas tuntung acara tahun musim penuh Itu Maulid di luar kah? Berarti di luar kampus. di luar Oh kampus, ya. gitu. Jadi kan ada orang tuh kayak bertakut dengan orang. Berapa tahun sudah menjabat jadi BEM? Anjay. Kok tahu gitu nah dengan seorang gitu nah orang ikam siapa gitu nah Iya. karena kok karena tahu loh oh Kita nih, ternyata senior sudah lulus gitu nah kita tahu aja kayak itu karena kan apa Jeron tuh kan BEM tahun ini ya, aktif ya dari Infokom kan publistarus kan lo publikasinya sudah memperkenalkan sebagaimana ya terima kasih lah kepada Infokom gitu karena terutama juga untuk kayak bagian KDD kayak si Mira kan kemarin tuh emang Tapi di belakang layar kita lebih good. Ada Kak Jun lawan Rashid di Iya belakang sih. layar yang mensupport ini semua. Karena kalau ada si Din berdua Ada jalan. ada jalan kayak gini. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terus ada lagi kisahnya sebelum kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Dah. Oke, yang kedua kayak bagaimana sih kayak Ikam tuh memastikan bahwa PBKMB itu dapat membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan kampus gitu nah. Karena kan tadi yang Ikam jelaskan PBKMB ini gunanya untuk memperkenalkan BEM kepada mahasiswa baru, otomatis kan kita sekaligus mengasah kayak bakat-bakat mahasiswa baru. Nah, cara mahasiswa baru beradaptasi dengan kita tuh menurut Ikam kayak apa kayak telah memastikan dengan hal apa yang mereka dapat setelah PBKMB ini gitu. ya kita melakukan kayak aktivitas ya kayak itu kan makanya kita bukan bagian PSDM PSDM itu kan itu pengembangan sumber daya mahasiswa jadi kita tuh mengembangkan untuk bakat-bakat mahasiswa terutama kan kayak minggu kemarin kan lo Bulutang ya? Iya, Bulutang badminton. Itu ada beberapa mahasiswa yang mainnya udah menurut aku tuh kayak good job gitu kayak udah terlatih. ya sudah terlatih gitu dari permainan pergerakannya cuman ya jurinya aja yang kayak kada paham gitu sampai aku yang turun tangan gitu kan Nah, jurinya siapa spill? jangan Oh, jangan. Oke. tapi itu kan Private ya. penurunan harga dari orang nggak boleh Iya, kan? boleh lah. Oke. Jadi kan kayak kemarin itu emang lucu sih ya kayak membawai tapi kan nggak tahu cara mainnya kayak apa Lapangannya juga belum pasti Iya. dapat di mana itu ya. itu yang paling aku Guys, merasa itu ini ada cerita di balik semua badminton telah. Nah, jadi di balik cerita kita hendak badminton semalam tuh Hasan lawan Husna itu sudah sampai di Titik lokasi titik yang lokasi diberikan. yang diberitahu kayak gitu nah. Lokasinya di sini bentar. aja apa? Bentar, ya. Ini termasuk kayak anu kada sih kayak miskom kada sih itu kan? Iya. Ini Nah, termasuk miskom. tapi ini bukan miskom dasar ide-nya sorangan gitu nah. Iya kayak bertindak sorangan gitu. Ya. Kan ada konfirmasi juga ke ketua. Ada begaya. Santai aja. Jadi tadi dulu dibilang kayak gini tetap aja sayang dari buahnya ini. Nah, habis itu lo buahnya ini berdua sudah sampai titik. Nah, aku digeser sudah di jalan, tiba-tiba si ini nelpon, kada jadi di itu jar, Mira ajar. Lah, terus di mana? Maka sedikit lagi sampai kayak paling 5 menitan lagi sampai kayak itu nawa. Di anu jar jadinya di sini jar. Pokoknya kayak menyumpah-nyumpah sudah kami ini di jalan lo kayak sudah sangkal banget. Ya terbawa emosi lah karena tiba-tiba berubah lokasi terus kan sudah sampai juga. Nah, tiba-tiba pas kami sampai sana, ya kan kita tadi kan tahu cara mainnya. Tapi ya karena Bapak, kita sama-sama belajar di sini. Karena Bapak, Dari itu kita memperbaiki lagi Iya. dalam acara yang mungkin ini kebanyakan kayaknya lain di salah sidin juga, kayaknya salah kita juga karena kita kan betakun gitu nah ya lo. Mungkin dari infokomnya juga kayak gitu nah. Harusnya kan kayak kita
betakun juga saling komunikasi kapankah minggu ini apa PSDM gitu ya loh, soalnya kan kita collab guys PSDM sama Infocom sebenarnya sama Sosgam collab juga cuman lebih banyak ke PSDM kayak gitu. Nah Karena jadi agenda kegiatannya emang dari PSDM Ya, yang paling lebih banyak. banyak di PSDM posternya. sedangkan Infocom ini tinggal mencakup aja kayak bagian video, share mengupload, iya kayak ngedit. gitu. Nah terus pertanyaan yang ketiga, apa kegiatan atau program yang paling Ikam harapkan atau yang paling berdampak positif bagi mahasiswa baru dari kegiatan PBKMB semalam tuh? Yang paling berdampak positif tuh, nah manfaatnya apa kayak gitu dengan adanya PBKMB ini? Lebih apa ya? Kayak lebih akrab pada sih kayak bang gitu. Iya benar. Ya, Kemarin kan iya. pas kita ada PBKMB harus 17 Agustus lah, langsung kayak akrab gitu guys, saya mabanya lawan kating-katingnya kayak gitu lah. Soalnya lah pengalaman kami tahun kemarin, kami maba dan kami kada akrab lawan kating, ya lo kayak asing gitu kan sih kita nih. Kayak ikam aku gitu. Nah kayak itu guys saya. Tapi semenjak Sudah masuk asing. BEM nih ya, oh ini kak kating kita, oh ini kalau ini kayak gitu. Nah guys, soalnya sebelumnya ya sudah ya kami masing-masing gitu lah. Bahkan kami yang selokal tapi beda apa sih? Istilahnya kan ada reguler sama reguler khusus. Nah aku reguler khusus, mereka berdua reguler. Tapi kami satu lokal app. Cuman mereka Senin sampai Kamis, aku Jumat sampai Sabtu. Nah itu tuh di lokal yang sama. Kayak ikam aku sudah gitu lah. Bahkan ada cekcok sedikit semalam tuh. Tapi sudah berdamai kayak gitu lah. Sudah Aman. sudah Ada aman. perselisihan. Iya ada perselisihan. Ya biasalah kayak sama maba. Tiap orang pasti ada salah pahamnya. Nah, mungkin karena kita dari awal kereda istilahnya tuh keakraban gitu ya loh, ada perkenalan. Nah, kalau mungkin kita di awal ada perkenalan, kayaknya kita kayak ada mungkin kayak itu kan. Iya, Tetamu kan senang ada, juga. tetamu kan kita dipisah kemarin lo binian-binian latihan-latihan lo. Iya. Pas waktu tes, habis itu orientasi, nah tuh dipisah hari kemarin. Sebenarnya sih kalau nyatain masalah keakrabannya kita boleh akrab kan sama organisasi dan sama mahasiswa. Tapi kan juga di sisi lainnya tuh bedakan antara tugas dan berteman gitu. Jangan jadikan kayak seolah-olah kita tuh lagi bertugas jadi berteman gitu. Ya kan kayak Profesional lah. harus jatuhnya. profesional gitu ya kan. Oke, jadi kuncinya profesional tadi lah, dan manfaatnya tadi tuh untuk mahasiswa menambah keakraban loh. Nah justru itu kan dari bagian PSDM tuh kita merakatakan untuk seluruh mahasiswa dan mahasiswi Agar berpartisipasi ya biar UKM. benar-benar. Bukan kita tuh apa aja sih kayak bagian ini melenceng ke Ayo Pak, promo aja sekalian UKM-nya apa aja. UKM-nya oke. Yang udah terlaksana ya alhamdulillah sih cuma 1 kali ya. Tapi kan ini masih progres dulu. Kayak progres ke protes. Progres dong. Terus kan lama kan. Apa aja progres yang sudah terjalan? Progresnya alhamdulillah ya, untuk ini bultang aja. Bultang tuh apa sih? Bultang lah. Nah, kalau orang kan tahu kan sampai gitu nah berpikir bultang apa bultang kayak itu nah. Kalau orang salah dengar juga kayak itu nah. Bultang ya. Nah, bultang jar lo. Sebenarnya kami tuh kayak untuk mengadakan poli ini kita melihat di situasi kondisi. Poli itu berjalan aja kada sih. Ya sambil jalan gitu. Kalau nggak ada waktu Kada yang kos, kan, tersusun kayak itu ya lo. ada mesti waktunya. Mungkin benar, kayak benar. untuk badminton kayak futsal. Itu Untuk futsal sudah kita teratur lah. Iya. di Harus internal. ada Di bukan di internal di apa? Eksternal. Eksternal Eksternal, benar-benar. kayak Di luar bukti. kampus juga ya lo. Di luar kampus. Jadi harus jauh-jauh harinya sudah menyiapkan. Mengabari. Terus ada hapsi juga ya lo didengar-dengar. Oke, guys, buat kalian nih mahasiswa atau mahasiswa baru yang mau join UKM, boleh langsung cek Instagram kami. Di situ ada pamflet atau poster UKM. Silakan kalian hubungi di nomor yang tertera. Kami ada apa aja tadi, badminton, voli, futsal, sama hapsi. Nah, jadi buat kalian yang mau ikut, boleh langsung hubungi nomor yang tertera di pamflet atau poster, atau langsung boleh DM IG BEM, Stay.Aljami, atau aku lupa IG BEM tuh. Stay.Aljami Stay.Aljami underscore underscore Jami. apa sih? Ya pokoknya itulah di bawah sini. Pokoknya kena editor di bawah sini ya. Editor di bawah sini atau kayak ini. Cling. Nah, tuh. Nah, Editor ASEAN. Nah, oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya buat ketua pelaksana, mantan ketua pelaksana. Bagaimana Ikam menangani tantangan atau masalah yang
mungkin timbul selama pelaksanaan PBKMB. Nah, ini kan kayak kemarin kan kita ada cekcok, itu kan selama acara sebelum acara kan mungkin antar BEM, antar panitia kayak gitu. Nah, kayak apa cara mengatasinya? Itu tangis juga aja. Bukan tentangnya sih, kita tuh kayak lebih dipendam dulu. Baru diungkapkan gitu lah. Baru diungkapkan gitu. Cuman cara mengatasinya pas hari itu tuh kayak apa? Kayak misalnya nih, kayak aku misalnya mau Ikam mau San ini. Nah, cara mengatasi Ikam tuh kayak apa? Mungkin kayak Ikam tuh membentak aku kah dengan cara kayak apa kah kayak itu. Nah, mengatasinya. Sebenarnya kalau dari pribadi aku lah ngomongnya kayak akunya orangnya kayak kurang bisa kayak memarahi orangnya. Tapi kalau yang disebut patuh benar kayak itu. Itu emang saya marahi kayak gitu. Tapi kan marah-marahku tuh kayak sarik-sarik itu Ya, kan sederhana menegur lah. Ya kayak itu. Lebih menegur ya, sariknya. bukan Sarik yang menghakimi. apa ya? Iya kayak itu. Ini campuran aja anak aku Ulun Pian bareng aja dah. Jangan Ada aja editor. ada aja gue gitu. Oke, jadi kan kayak semalam kan sebelum acara PBKM itu kita banyak banget perselisihan, hendak yang ada jadilah, habis itu hendak yang ada yang berajuan lah, ada yang salah paham lah. Nah, tuh Ada yang meninggalkan tugasnya. nah itu saat itu posisi kan kayak Pak, kayak itu kayak apa kayak itu nah. Aku kalau kayak apa ya? Apa kayak meninggal bukan apa sih? Meninggal tanggung Bukan. jawab. Itu lebih muar benar bujur. karena tahu apa kayak itu ya lo pada sudah dibagi tugasnya ya. Job desk sudah ada. Tiba-tiba kan dia hadir benar-benar muha udah aja kojok sana kemari. Iya kayak itu nah. Tapi ya itu sih ya mungkin kada patuh lah seorang juga ya mungkin kayak itu. Akunya juga kan kayak karakter tuh kayak kada patuhan orang tuh lebih nyaman aja kayak itu orang tuh kayak Gaby Ada yang mungkin menekankan. patuh benar loh. Kamu patuh benar berarti udah disarikinya. Kada. Lebih ditekankan lagi dengan tugasnya masing-masing. Tapi untuk saat ini jakanya Mira ini tapi menekankan ke aku ya kada bisa juga sih kayak sampai acara ini Mah jangan kayak itu nah. Iya. Tapi mohon maaf banyak bilanya aku menekan gitu nah. Sebenarnya kan kita harus ada penekanan loh dalam acara-acara macam tuh. Ada ini tangisan dorongan segala ya, macam gitu. dia emang sakit hati itu ada sakit hati tapi kan Iya. ini bermanfaat untuk semua orang gitu nah bukan untuk diri kita pribadi. Iya, Kawan juga lebih ke BEM sih bermanfaatnya karena kan dilihat dengar-dengar Joni dari Buhan kantor kan menyambut oh BEM tahun ini aktif gitu deh. Buktinya kayak Bu Hansidin melibatkan kita terus dalam hal apapun, dalam kayak, acara apapun meminta kita anggap aja kita nih berguna kayak gitu, nah kita nih ada dianggap kayak gitu nah. kerja kita ini dianggap baik sama Dan kantor. mungkin menurutku lah sekarang kayaknya orang lebih banyak kenal kita kayak gitu nah di stay ini kayak oh nyebem gitu nah. Kayaknya kayak itu ada sih. Iya. Walaupun kita kada pakai baju BEM kayak oh iya BEM gitu nah. Dan lebih banyak pasti sebagian orang tuh bertakun Ikam BEM lo pasti kan tahu bebila maulid ini ya. Nah, pasti kayak itu. Padahal kan untuk maulid kan ada intiplaknya sendiri. Nah, jadi buat kalian yang bertakun maulid apa segala macam jangan kulun. Enggak tahu lo intiplak. Tahu intiplaknya. Intiplaknya Arya, habis itu siapa? Sekadimi, lawan Sekretaris Amel. Nah, tuh takun aja. Hubungi aja di nomor yang tertera tuh nah di pamflet maulid tuh. Atau kalau mau tanya-tanya langsung DM IG BEM aja. Inya Yahudi tapi ada. Nah, oke. Habis itu pertanyaan selanjutnya. Nah, kita kan semalam ada nih evaluasi loh. Nah, sekarang aku harus bertakun lagi. Apa evaluasi yang Ikam lakukan untuk memastikan bahwa kayak PBKMB ini telah mencapai tujuannya dan kayak apa rencana Ikam tuh supaya meningkatkan kegiatan ini di masa depan gitu nah. Adakah rencana Ikam lagi di tahun depan kegiatan ini misal kita masih di BEM tahun depan kayak gitu nah. Apakah ada lagi kegiatan seperti ini kayak gitu nah. Karena kan mungkin jujur proker terbesar kita baru beberapa bulan di BEM mungkin yang PBKMB Samplo ya maklum lah itu tuh masih kayak ada First time kita iya, melakukan ada acara proses kayak gitu nah. Ya istilahnya proker kotor lah kayak gitu nah. Iya. Kayak percobaan lah kayak gitu nah. Tapi itu gagasan aku lah proker sebesar itu dijadikan percobaan itu Itu sangat Keren memberi benar, Pak. pelajaran yang Jujur. banyak. kayak kita hebat banget kita udah bisa berdiri tanpa menyusahkan siapa-siapa kayak gitu nah. Tapi kasihan ketublak Pak. Tapi good ketublak. Nah, apa tadi evaluasi yang Ikam lakukan misalnya dari kegiatan kemarin terus misalnya ada kegiatan tahun depan hal-hal apa yang kami hindari supaya kan terjadi lagi gitu dah. Ya banyak sih kayak untuk yang sudah terlaksana ini kan aku jadi tahu
Kiapa-kiapa teknisinya, apa rintangannya untuk mengadakan acara yang ganal nih. Berarti kan kita sama Lampu karena apa ya, ada KTI ya, jadi kita di ACC dari pihak kantor ya. Asalnya kan sama Lampu kan hampir gagal guys. Hampir gagal lah karena kita konsulkan lagi lah. Masalah tanggal juga kemarin. Ya mau kada mau kita sekira acara yang terlaksana harus ada KTI. Nah ya itu. Jadi kan apa namanya itu, kayak penyampaian materinya kita ganti dalam KTI. Jadi mungkin kegiatan perkenalannya itu ya kegiatan beramiannya aja kayak itu. Nah, cuman ada materinya di KTI itu tadi. Mungkin tahun depan insya Allah kita samakan juga kayak itu. Kita kan harus dari pihak kantor yang siapa. Jauh-jauh hari ya loh. Karena kita tuh kayak mepet banget dalam tanggal yang ada. Nah, oke. Sebelumnya kami berterima kasih banyak karena Bu Anfia ini sudah mau datang atau berhadir ke sini jauh-jauh. Rumah Pian di mana? Rumah ulun di Klayan. Nah, rumah Pian di mana? Belitung aja sih. Ya, Belitung aja sih. Oke. Itu jauh sih jadi. Nah, sekarang ulun hendak bertakun dulu gasan Kak Iki nih, terutama ketua BEM. Apa sih tips and trick, saran dari kesan bagaimana berorganisasi yang baik dari Pian? Tips and triknya supaya kita berorganisasi dengan baik, nah sarannya apa? Menurut ulun yang paling penting itu yang pertama adalah kemauan, dan yang kedua itu bergerak. Nah, karena kalau dari kita aja kada mau, bahasa itu mengambil hal positif di organisasi tersebut, ya kita kan bakal jadi apa-apa. Dan kan ada istilah orang yang menyambat ke organisasi hendak mencari pengalaman. Nah, sebenarnya pengalaman itu ada dicari tapi ditimbulkan atau diciptakan. Makanya dengan kita bergerak di organisasi, banyak pelajaran kita dapat di situ tuh, dan kita mau atas segala konsekuensinya. Nah, jadi itu tadi tuh, kita kada sekadar masuk menghawan sudah, tapi di situ kita harus bisa mengambil apa manfaat organisasi tersebut itu. Kalau Hasan, apa tips and triknya? Sebenarnya sih sama juga sih kayak Iki ini nah. Kayak apa tuh tadi tuh? Masalah pengalaman yang mau dicari. Karena itu kan harus timbul kayak apa sih cara berorganisasi yang baik itu, nah. Ya, gitu. Kan tips and triknya kayak apa? Banyak teori-teorinya tanpa prakteknya lah. Iya, benar. Silakan yang mungkin dimaksud mungkin harus banyak prakteknya pada teorinya. Lebih banyak dilakukan gitu lah. Ya, harus sekedar teorinya aja, harus ada prakteknya juga. Karena kalau teori tanpa pergerakan ya omong kosong belaka itu. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih. Kan kita acara PBKMB kemarin ada merekrut panitia. Nah, kira-kira tips and trick buat panitia itu kayak apa kesannya supaya bertanggung jawab? Nah, supaya kita nih jadi panitia yang bertanggung jawab gitu. Nah, apa tips and triknya? Mungkin buat teman-teman maba nanti yang mau jadi panitia, yang mau jadi panitia. Nah, ini bisa dengarkan saran dari Kak Iki. Nah, harus apa kita supaya jadi panitia nih bertanggung jawab? Iya, jadi kan kayak menambah pengalaman, mungkin cuman kayak tahu caranya kayak apa kayak itu. Nah, harus mulai dari mana sih? Kayaknya untuk kami tadi bahasa kan delegasi kalau. Iya, delegasi. Padahal yang paling penting itu dari BEM-nya tersebut merangkul orang-orang yang mau menjadi panitia atau menjadi membantu kesan kegiatan tersebut. Karena menurut ulun pengalaman waktu jadi delegasi atau jadi panitia yang ikut dari BEM, kadang-kadang kita sebagai kan termasuk orang baru gitu. Jadi kita asing ada gitu memiliki rasa segan. Jadi hendak bertakun malu, supan, hendak berdiam kada nyaman. Nah, jadi sebenarnya panitia yang mendaftar di dalam kegiatan tersebut itu sudah termasuk bagus. Nah, cuman lebih bagus lagi apabila dari anggota BEM-nya atau dari mungkin kakak tingkatnya itu yang merangkul atau mengajak. Jadi sekadar bukan BEM aja, panitia delegasi saja. Tapi kadang kita di situ satu kepanitiaan. Nah, semuanya jadi, panitia gitu ya. Betul. Jadi kada ada perbedaan. Kalau saya merasa kayak, oh aku nih BEM nih, lain. Ada perlu lagi aku madahinya. Ada. Jadi kayak
sekira Inya jadi peneliti itu kada dapat uyuh aja, tapi ada memberikan kesan yang mungkin kada dapat ketika Inya jadi kesan yang Inya kada dapatkan ketika Inya kada menjadi panitia. Nah, jadi situ spesialnya. Jadi kalau kita hendak mendapat manfaat ketika menjadi panitia itu tergantung dari kakak tingkatnya atau BEM-nya, siapa memberikannya. Kan banyak istilahnya kan meminta, kita memberi. Jadi kalau buahnya meminta kita kan memberi, ya buahnya harus apa-apa. Iya, buju. Oke, guys, sudah terasa kita sudah 45 menit ya podcastnya. Oke, jadi terima kasih buat Hasan dan Kak Iki sudah mau datang dan meluangkan waktunya lagi aja. Ya lagi sih untuk podcast untuk podcast. Oke, guys, jadi jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jadi buat kalian yang mau jadi bintang tamu boleh langsung DM di IG-nya di sini. Klik. Oke, habis itu kalian jangan lupa komen mau sebanyak-banyaknya kalau mau jadi bintang tamu. Komen di YouTube kita ya. Jadi untuk YouTube ada di sini juga, klik kali ini dimasukkan di YouTube. Jadi tinggal subscribe di bawah, di like, comment, and share. Oke guys, jangan lupa lagi sekali lagi like, comment, and share. Ingat di like, comment, and share. Wah, subscribe, ingat di subscribe. Nah, oke, kita tutup dengan kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke guys, jadi see you to next time. bye.